Cek, cek. Cek. Shalom semuanya. Untuk jemaat yang duduk di belakang, dipersilakan untuk maju ke depan biar kita lebih akrab lagi bersama di dalam Tuhan Yesus. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita dapat berkumpul bersama di sini. Walaupun cuaca di luar sedang hujan, tapi kita bisa berkumpul bersama di sini. Kita akan dihangatkan dengan tema minggu hari ini, yaitu cahaya Tuhan yang menyinari wajah kita. Untuk itu, marilah kita menyambut Tuhan, kita membuka hati kita. Kita akan bersuka di dalam hadiratnya, kita akan mengagungkan namanya dan menyanyikan lagu Masuk Gerbangnya Bersyukur. Mari kita bertepuk tangan yang meriah untuk memuji nama Tuhan. Kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita tepuk tangan lebih keras lagi untuk memuliakan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala kita menyiapkan hati kita untuk beribadah. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Sungguh besar kemuliaan Tuhan menyertai kita. Firman-Nya yang menopang hidup kita, memberikan kita kekuatan baru setiap harinya. Kita tahu bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik, melebihi rancangan-rancangan yang kita telah buat. Kita percaya jika kita berjalan bersama Yesus, kita akan berjalan lebih tinggi,
bahkan lebih tinggi dari awan. Kita akan mengangkat pujian, Tuhan terbang. Kita tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sambil lagu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sambil firman-Mu aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita katakan bersama. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melihat rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kita tepuk tangan lebih meriah lagi sambil menyapa kanan kirinya sambil berkata, Tuhan Yesus bersamamu. Tuhan Yesus bersamamu. Tuhan Yesus bersamamu. Kita akan angkat pujiannya sekali lagi. Kita akan katakan, bukan terbang tinggi di awan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, bukan terbang. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Hanya dalam-Mu aman Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan lahir dari Allah. Sesuai lagi
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, ya Tuhan Yesus Kristus, ucapkan terima kasih padamu karena Engkau mengucapkan terima kasih padamu oleh karena Engkau telah supaya kami berkumpul karena supaya kami tidak terlalu tolak kami dan Allah telah memberi kami dari berilah kepada kami berilah kepada kami menjadi sesungguhnya hingga kemudian kami hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai dan Engkau juga kami berseru kepadamu Engkau ya Yesus, karena Engkaulah penolong di dalam hidup kami. Kita akan mengangkat lagu pujian Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan menuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita katakan Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
Kerap kali kita angkuh dan sombong, pun kita mengulang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun kasih sayangnya selalu melindungi kita dan memberi kita pengharapan. Mari kita angkat pujian bila kerunung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi di bait yang kedua. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela itu. Menghapus segala dosa
dahulu, sekarang, dan selamanya. Bapa, Engkau selalu setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu
Kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini. Ayat 1 sampai 1. Kita melihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kita disebut anak-anak Allah. Memang kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak kita. Dan dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal kita. Telah menyatakan membiarkan seorang pun siapa yang berbuat kebenaran bahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memiliki. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, lebih panjang dan lebih lebar dari lautan. Kasih setianya lebih tinggi dari langit. Kami bersyukur kasih-Mu besar selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih
kita bersama-sama mengaku iman kita. Kita bersama-sama aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, percaya kepada Yesus, Anak yang dikandung dari sana akan untuk menghakimi hanya satu jalan Tuhan dengan topik cahaya wajah Tuhan menyinari kita dari Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Amplop Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Hari ini Minggu 14 April 2024, minggu kedua, kita akan menyerahkan amplop Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan saat bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Hari Selasa 16 April 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WIK di WIK 1 di rumah keluarga A Simangunsong Borusiagian di Gedung Serbaguna. WIK 3 di tuan rumah keluarga B Silalahi Bortobing di Konsistori. WIK 5 di tuan rumah keluarga Nyonya Situan Apitupulu Boru Tampu Bolon di Jalan Timbul 4 nomor 29 Kafling DKI Blok B Jakarta. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 1, WIK 3 dan WIK 5. Pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 17 bertempat di Konsistori akan diadakan rapat Majelis HKBP Mampang Perapatan yang dipimpin Pendeta Resort untuk pemilihan Majelis Perbendaharaan, Bendahara, Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu dan Pendamping Remaja, Dewan Marturia, Seksi-seksi, Dewan Diakoni, Seksi-seksi. Mari kita doakan supaya kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. Pada Minggu 21 April 2024 adalah puncak perayaan kebangkitan perempuan dengan tema Yesus do Parmahan Nadenggan. Adapun kegiatan prapareon sebagai berikut. Sabtu 4 Mei 2024 seminar wanita How to Manage Your Money. Minggu 5 Mei 2024 cek kesehatan dan latihan KOR. Penjematan penggalangan dana Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk yang pertama janji iman atau silua, WIK, silua kategorial, ama perempuan lansia, sekolah minggu, remaja dan napo sebulung. 3 celengan tabungan untuk per kepala keluarga setiap WIK, sekolah minggu dan remaja. 4 amplop persembahan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif setiap warga jemaat. 5 bazar, jadwal bazar terlampir. 6 penataan ruang terbuka hijau kawasan gereja atau penjualan pot dan tanaman. 7 donatur internal dan eksternal. 8 merchandise dan iklan payung, tumbler, kaos, pin distrik 8, pin emas dan iklan berjalan. Untuk informasi lebih lanjut, panitia akan menjemaatkan ke pertanyaan WIK dan kategorial.
Selanjutnya, anak lahir hari Senin 8 April 2024 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Rizwan Idris Munte, Inang Pendeta Suryani Ida Sihite, alamat Jalan Duren Bangka nomor 34, Duren 3 Wik 3, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warga jemaat yang sakit, Nada Desmanik dari sektor 2, Pesta Robert Siahan dari sektor 1 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dari Amsal 3 ayat 2. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga dan anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dari 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan sebagai pertama. Kita akan mengumpulkan baik kepada Tuhan Yesus sambil menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan yang ayat kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bersama angkat pujian ayat yang ketiga. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom untuk kita semua, Manginang. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jolos ini sanggar ben huru ruanda, jolos ini kumarga saya tutup. Istri, laki-laki, membaca buku di kantor. Itu lagi sibuk. Ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Berita sukacita dari Tuhan bagi kita semuanya. Yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membaca bersama. Doa Bapa untuk pemimpin dengan kemainan kasih apabila sesuatu jawab yang Allah benarkan di dalam kesesatan Engkau memberi keindahan kasih Allah berbeda-beda. Hai Allah salam, berapa lagi yang berdaya, berapa lagi yang mencintai sisi dan kebenaran. Ketahuilah Tuhan Allah ini bagi orang yang kasihnya. Tuhan mengatakan kepada sesuatu kepadanya, biarlah beramal, tetap jangan berdosa. Berkata-katalah dalam hati tidak tidur, tetapi tetap tidur. Persembahkanlah korban yang layak dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik bagi kita? Biarlah cahaya wajah kami itu Tuhan. Tetapi Engkau kalau sukacita dalam hatiku, memenuhi sukacita dari mereka yang dilahirkan dengan terang amal beriman lalu sesuai itu. Sebab hanya Engkau yang Tuhan yang membuat hidup aman. Demikian membaca firman Tuhan. Mengingat saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mungkin kita dalam kehidupan ini pernah mengalami yang namanya suka duka kehidupan, atau dalam kehidupan kita kadang kita sedih dan mudah hati ketika orang-orang yang kita percayai justru tidak bisa menjadi kita percaya. Bahkan itu bisa kita bawa sampai ke tempat tidur, menggerutu. Tentu persoalan ini tidak hanya datang dari kita, tapi persoalan kehidupan ini juga muncul dari seorang raja yang terapi oleh Tuhan. Kita bayangkan saudara-saudara, ini menunjukkan bahwasanya lapisan kecil, lapisan awal, lapisan atas, semua punya masalah kehidupan. Semua punya problem. Namun bagaimana kita lebih bijak untuk mengingat sesuatu masalah dalam hidup kita, apalagi
Karena kita dirasakan oleh Daud, ketika Saul mencoba ingin memberontak dan memegang posisi Daud, mencoba memegang posisi Daud, tapi setidaknya bukan bagian dari ketika dia untuk siapa yang menjadi raja. Namun problem selanjutnya ketika dia membuat Daud menjadi raja, dia minta dalam pihak dia seru kepada Tuhan. Karena dia tahu, makanya saudara-saudara, ketika dia bercerita dengan proses raja, ketika dia bercerita dengan nabi, ketika dia bercerita dengan ceritanya, apa yang terjadi? Justru dia mengatakan tidak ada yang bisa membuat kelasan, tidak ada dalam hidupnya. Dia hanya percaya kepada satu persona saat ini dia menjadi Tuhan. Tuhan adalah yang benar. Tuhan adalah yang sesuatu yang bisa dipercaya apa yang dilakukan terhadap pergumulan dalam hidupnya. Mungkin saudara-saudara yang dalam Yesus ini menjadi masalah yang dalam hidup kita ketika ada masalah dalam ketika masalah-masalah itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, ketika masalah-masalah itu bisa membawa kita di dalam kehidupan kita. Tetapi Daud dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya, dia datang dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 4 ini adalah ungkapan sukacita karena hatinya berdamai di tengah-tengah tantangan hidup. Namun di tengah kehidupan kita, apakah kita mampu berdamai dan mengatakan Tuhan akan memulihkan segalanya? Apakah kita akan mampu berkata seperti minggu kita seperti hari ini, Misericordias Domini, bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gog asini roha dotanoon. Bagaimana kita mengatakan Tuhan memberkati di tengah-tengah konflik kehidupan. Bagaimana kita berkata Tuhan akan hadir, Jehovah domar porang homokopo asal mahohopo. Bagaimana itu bisa mungkin bisa terjadi? Karenanya hal ini bisa dipercaya oleh anak-anak surgawi. Kalau 1 Yohanes tadi mengatakan di epistel kita, tidak mungkin anak-anak dunia mengenal cara Tuhan. Dunia tidak akan pernah mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mengenal dunia. Ini yang membuat perbedaan. Apakah perbedaan ini akan kita pilih, kita memilih mencintai dunia, dan kita menganggap dan hidup dengan kemewahan yang membuat kita tenang. Ada orang punya masalah hidup, dia pergi ke tempat fitness. Ada orang punya permasalahan, dia pergi ke pub, ke tempat gym dan segala macam untuk menyenangkan dirinya. Tapi pertanyaan kalau kita tanya, apakah kau sudah sembuh dan bisa sembuh dari pergumulan kehidupan itu? Jawabannya tidak. Tetapi Daud memberikan sebuah sukacita bagi kita saat ini ketika Tuhanlah melalui cahaya wajah Tuhan yang menyinari, dia proaktif dan mengkomunikasikan setiap pergumulannya kepada Tuhan. Inilah jawaban dari Daud. Meskipun penderitaan itu hadir dalam hidupnya, tapi Tuhan adalah satu-satunya. Karena walau di basongan ini kita marah, tapi karena orang di samping kita tidak mengerti dengan apa yang dalam pergumulan kita, sehingga efeknya adalah orang yang ada di sekitar kita. Tapi persoalannya, apakah orang Kristen boleh marah? Apakah kita boleh marah? Jawabannya boleh marah. Ya. Tapi marah yang bagaimana? Marah yang jangan berbuat dosa. Bagaimana marah yang tidak berbuat dosa? Karena kalau kita marah, ada persoalan dari kantor, persoalan dari kampus, persoalan dari mana-mana kita bawa ke rumah yang selalu menjadi efek anak-anak, yang selalu menjadi efek orang-orang di sekitar kita, membanting pintu, ya kan? Kita menganggap mengurung diri adalah bagian dari menyelesaikan masalah. Atau anak-anak muda sekarang mengatakan, gua nggak bisa tidur nih, scroll TikTok, Instagram sampai jam berapa nggak tidur. Coba kita pantau anak-anak muda lebih banyak nongkrong di Instagram sama TikTok, di jam berapa mereka tidur? Ya, jam 3 sampai jam 4 pagi. Karena apa kalau ditanya, gak bisa tidur, ada masalah enggak? Ada sih, tapi mungkin ini bisa menenangkan pikiran gitu. Akhirnya media menjadi tempat untuk menyalurkan, tetapi ini menjadi habit yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Tapi Daud, dia marah dengan pergumulan dan dia ceritakan marahnya kepada Tuhan. Dia ceritakan emosionalnya, seluruhnya dia tumpahkan di dalam Tuhan. Dia salurkan itu. Karena apa? Kalau marah itu ternyata kalau dipendam di dalam hati bisa membuat banyak penyakit.
Itu sebabnya banyak orang yang stroke hari ini. Itu sebabnya banyak orang yang hipertensi, karena memendam semua pahit, akar-akar kepahitan di dalam kehidupan. Jadi pahit, hambar dalam kehidupan. Tapi Daud hari ini melalui firman Tuhan, asa sehat bedo hitahon, kan? Supaya kita memiliki kesehatan mental gitu. Makanya tahun ini United Evangelism Mission punya satu program yang unggul, yaitu kesehatan mental. Karena dilihat banyak warga jemaat, banyak para pendeta, banyak pelayan memiliki kejenuhan, tumpukan permasalahan-permasalahan yang menggumpal di dalam hati. Justru menganggap ini tidak baik dalam kehidupan orang. Justru ini akan membuat dendam bagi kita. Tetapi inilah yang diperlihatkan, wajah Tuhanlah yang menyinari persoalan, yang membuat Daud mengatakan dalam kelegahan hanya satu jawabannya, yaitu di dalam doa. Doa adalah satu kekuatan bagi orang percaya dengan membangun hubungan relasi kontemplasi kita bersama Tuhan. Saya nggak tahu ya, kalau saya pribadi, saya punya pengalaman, kalau saya punya banyak permasalahan, saya sering mau ke pojok-pojok kamar, lalu berdoa menangis sendiri gitu. Putar lagu-lagu rohani, nangis sendiri, rasanya itu membuat kelegahan bagiku. Ketika nyanyi betul-betul sampai terisak-isak, dan di situ saya merasakan kelegahan dalam diri. Saya bisa merasakan bagaimana seorang pemimpin yang bernama Daud ini punya persoalan, tidak hanya persoalan tentang pemerintahannya, tapi persoalan yang paling berat yang dihadapi adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk dengan darah dagingnya sendiri, menjadi persoalan dalam kehidupannya. Tapi Daud cukup cerdas dan punya pengalaman ketika dia berjalan bersama Tuhan, itu memberikan kelegahan, itu membuat dia lebih bijaksana, itu membuat dia tetap percaya dengan dukungan bersama Tuhan. Itu sebabnya seorang psikolog dari Austria bernama Viktor Frankl mengatakan, hidup ini tidak pernah berhenti memberi arti, bahkan dalam derita, dalam keadaan terjepit, dan dalam menghadapi kematian sekalipun. Bagai setangkai bunga segar di pagi hari, di tengah beratnya kepahitan hidup, selama manusia memiliki iman, ia akan hidup. Namun bila imannya hilang, maka hidupnya akan berakhir. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, Yesuslah tempat pengaduan kita. Yesus menjadi tempat satu-satunya tempat kita dalam pergumulan kehidupan kita. Karena Tuhan adalah sumber segala kasih yang membuat itu bercahaya. Kita mendapatkan inspirasi baru dalam tekanan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya siapa bilang kami pendeta ini tidak memiliki tekanan kehidupan? Tabodo gawe padita, kayaknya nggak ada masalah deh dalam kehidupannya, gitu kan? Tabodo, gitu. Ternyata di lingkaran kita juga banyak problem-problem kehidupan, ya kan? Walang jonjong debat, nah buado paditon, walang sokone buado obu ni inang padite, kan banyak menjadi persoalan, jadi buah bibir, gitu kan? Makanya saya bilang, melalui firman ini ditegaskanlah manusia tidak akan pernah memberikan nilai-nilai yang terbaik dalam kehidupan kita. Jawaban yang sesungguhnya adalah ketika kita menampilkan sesuatu di dalam kehidupan kita, pertanggungjawabannya bukan kepada manusia. Itu sebabnya kalau di dalam pelayanan, saya tidak pernah mengharapkan penilaian dari manusia. Karena apa? Pelayanan ini, penilaian ini, Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Itu sebabnya orang Sursar susah pikirannya karena melihat penilaian orang, mendengar omongan orang, mendengar intimidasi dunia. Dan di sini Daud menyatakan Tuhan adalah jalan satu-satunya kasih itu. Sehingga dia memiliki satu tekad pengorbanan di dalam Yesus Kristus itu, memberikan satu pengorbanan, penilaian hakim yang sesungguhnya adalah Allah. Jadi amanginang saudara-saudara, ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, mari kita pikirkan dulu ini hidupnya dalam kerangka kasih atau tidak. Ya. Karena banyak orang melakukan apa yang dikerjakan dalam kehidupannya, apa kata orang. Sehingga ketika dia mengupload status, dia butuh like orang sebanyak-banyaknya. Dia butuh pengakuan orang. Walaupun saya misalnya jadi seorang tiktokers misalnya, saya nggak butuh ini viral atau tidak ini Jamita. Tapi firman ini bisa sampai ke telinga orang dan mendapatkan keselamatan. Satu jiwa bisa selamat karena mendengar itu. Itulah jangkauan jiwa.
Jadi pekerjaan itu kita yang tahu karena dasarnya apa yang kita bangun, dasarnya di dalam Tuhan. Ini yang diharapkan oleh firman Tuhan pada saat ini, ketika doa malam menjadi satu-satunya yang diharapkan waktu kontemplasi bagi Daud. Ya, sekarang kita ketika kita capek dari kantor, apakah kita ingat berkontemplasi, berdoa, punya waktu bersama dengan Tuhan? Ya, kita bisa rasakan kepadatan waktu di kota ini. Bahkan ada bapak spiritual saya mengatakan, kamu jangan terlalu sibuk melayani. Ya, ingat juga pelayanan untuk keluarga. Oh iya, takutnya orang selamat, keluarga kita tidak selamat. Itu. Apa yang perlu dibangun? Bangunlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, waktu untuk berkontemplasi. Daud membangun kontemplasi ini, membangun refleksinya bersama dengan Tuhan. Dia menyadari pergumulan kehidupannya dan keterbatasannya sebagai manusia. Justru ini kita diajak pada saat ini, terkhusus anak-anak muda, jangan lebih banyak waktu kita untuk media sosial daripada waktu untuk Tuhan. Terkadang lebih banyak waktu kita untuk handphone daripada waktu bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat tekanan kehidupan ini, akhirnya realita sosial media keikut-ikutan akan terjadi. Alhasil menginang saudara-saudara, orang pergi ke gereja-gereja yang martopak-topak itu sebenarnya bukan dalam rangka mencari Tuhan, tetapi mencari ketenangan hidup, mencari kelegaan hidup, bukan mencari Tuhan. Ini banyak terjadi. Jadi orang bisa datang ke gereja tetapi hatinya bukan untuk Tuhan. Tetapi Daud memberikan hatinya untuk Tuhan. Dia tahu keterbatasan dalam kehidupannya. Dia mengatakan di dalam dirinya, dalam tekanan hidupnya, hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Dia menegur orang-orang pembesar-pembesar pada saat itu. Dia mengatakan kesaksiannya di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kemuliaan itu, identitas ego dirinya Daud itu merasa tersinggung, lalu dia sampaikan kepada Tuhan. Akhirnya egolah yang merusak hubungan relasi kita dengan Tuhan, karena kita lebih mementingkan perkataan-perkataan orang lain. Amangina saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Makanya saya cukup senang akhir-akhir ini. Yang saya senangkan udah terganti pola perubahan. Yang dulu jambarnya juhud, ya, daging yang sekecil ini kalau di adat Batak pembagian jabar, juhud tuson, tupar anak, tupar boru, kan? Akhirnya aladang terbagi jambarna, olo ribut. Nah, hanya karena daging yang secuil ini bisa ribut. Karena apa? Karena menganggap dirinya tidak dijauh, identitasnya tidak ada di situ, merasa harga dirinya sudah hilang. Kemuliaannya sudah hilang, dirinya tidak dianggap. Ini. Makanya orang ketika dirinya tidak dianggap, apa yang terjadi? Dirinya merasa minder. Pada saat ini Daud mempergumulkan permasalahan itu. Dia menyatakan bahwasanya kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan di malam hari. Itu sebabnya amanginang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, banyak para teolog-teolog mengatakan doa malam hari adalah doa yang paling mujarab bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa pada malam hari adalah waktu yang paling enak untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan dan menuangkan isi kegelisahan kita kepada Tuhan. Akhir-akhir ketika saya melayani dulu di Garuga, ya, saya coba membuat kontemplasi, kira-kira apa yang sudah saya kerjakan dalam kehidupan saya satu hari ini sebagai persembahan pada Tuhan. Ketika itu kita tuangkan, itu membuat menjadi tidur kita nyenyak. Itu sebabnya menginang saudara-saudara, orang susah tidur itu disebabkan karena pergumulan itu tidak diserahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan mesangkan augaku, kukku yang pasang ini enak. Tapi kita lebih enak pasang kuk dunia ini. Ini yang membuat dunia ini menjadi tidak mengenal Tuhan, karena beban-beban pergumulan itu menjadi berat dalam kehidupannya. Atau saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang boleh kita pelajari melalui firman Tuhan? Hari ini kita boleh belajar tidak marah, apalagi sampai berbuat dosa oleh karena kemarahan. Karena salah satu indikasi buah roh adalah roh pengendalian diri.
Orang yang dipenuhi roh Tuhan, dia mampu mengendalikan dirinya. Ketika dia marah, janganlah berefek sama orang lain. Dia tidak salah sehingga dia harus menimpa oleh karena kemarahan, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kedua, kita diajak melalui firman Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh percaya dan teruslah berseru kepada Tuhan. Dengan seruan kepada Tuhan inilah menjadi sukacita yang mengatakan melebihi gandum dan anggur, hidup kita tentram. Walaupun mangalang gulamo, tetapi ketika sukacita itu bersama dengan Tuhan, ketika kita makan ikan asin, orang makan daging sekalipun, kita ini mensyukuri di dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita menjadi tenang. Itu sebabnya menginang saudara-saudara, banyak uang belum tentu juga membuat kita tidur dengan tenang. Banyak orang punya uang milioner, tetapi dia harus membeli ketenangan dan membeli kenyamanan dalam kehidupannya. Bersama dengan Tuhan hari ini, pulang dari gereja ini, dang adong beda lata, dang bui modong. Ya kan? Unang tadoko, orang yang berseru dan kepada Tuhan menyerahkan kehidupannya, hari ini akan terjadi ketenangan di dalam kehidupannya, termasuk dalam tidurnya. Tahu Jimmy? Nah, makanya hudokon membaca firman Tuhan ini agak unik. Kenapa orang, amang, kalau saya membaca firman Tuhan jadi ngantuk? Enggak apa-apa. Kalau kau susah tidur, baca firman Tuhan biar kau tidur. Itu nanti terbawa. Saya pernah mengatakan kepada salah satu mantan evorus GKP, saya bilang begini, amang tahukah kenapa firman Tuhan itu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Karena siang dan malam itu gelombang otak itu membawa kita kepada tidur. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan sampai kita tertidur, itu justru bagus untuk kesehatan mental kita. Ya, jadi jangan berhenti membaca firman Tuhan karena kau tertidur. Aku nggak berani mengatakan itu karena gangguan setan. Ya, hona gangguan setan doon gabi maul menjahal kita. Tidak apa-apa. Justru orang membaca firman Tuhan ketika dia bisa tidur, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan menjawabmu. Saudara-saudara, yang ketiga firman Tuhan mengajak kita bagaimana tidur nyenyak ini adalah bentuk menyatakan ketentraman di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya dia akan hidup dalam ketentraman dan damai sejahtera dalam Tuhan. Disinilah kita merasakan kedamaian itu. Disinilah yang mengatakan dunia tidak bisa membeli karya keselamatan Tuhan itu. Disinilah cara pandang dunia dengan anak-anak Tuhan, orang-orang surgawi sulit melihat bagaimana karya Tuhan bekerja bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Minggu Miserias Domini ini menyerukan kepada kita, meskipun banyak pergumulan kita, tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Minggu Miserias Domini ini mengatakan, kasih setia Tuhan itu memenuhi seluruh dunia. Unang tadok ketika tsunami datang, Tuhan tidak sayang kepada manusia. Ketika bencana alam longsor terjadi, lalu kita mengatakan Tuhan murka. Hari ini Tuhan tetap sayang kepada orang-orang yang menerima himpitan-himpitan dalam kehidupan, baik itu suka maupun duka sekaligus. Amang ini saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya firman Tuhan mengajak anak-anak muda pada saat ini, mengajak kita semua untuk lebih bertekun lagi di dalam doa. Doalah menjadi jawaban di hidup kita. Amin. Doa adalah menjadi tempat penyemangat dalam kehidupan kita. Doa dan hubungan kontemplasi adalah hubungan yang menyegarkan kelegahan dalam kehidupan kita. Ya, karena ada masalah yang berat yang sedang kita hadapi dan dia tidak mampu untuk menghadapi sehingga dia berseru dalam pertolongan itu. Pertolongan itu datangnya bukan manusia, tapi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Mari kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita pada hari ini. Tidak ada lagi luka-luka lama, tidak ada lagi dendam-dendam lama, tidak ada lagi yang membuat bias kemarahan kita berdampak bagi orang lain. Tapi hari ini selesai dengan berseru kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, biarlah cahaya kemuliaan Tuhan tetap menyinari dalam kehidupan kita.
Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang kau taburkan bagi kami. Kami diajak untuk berkontemplasi, menyerahkan setiap pergumulan kami. Karena melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, Daud yang memiliki segala harta dan kekayaan, memiliki banyak pergumulan, banyak tantangan dalam kehidupannya. Apalagi kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan adalah gunung batu kekuatan kami. Tuhan adalah menjadi tempat kami mengadu. Biarlah Tuhan kelegaan itu Tuhan berikan kepada kami, agar kami Tuhan bisa menikmati damai sejahtera Tuhan, ketenteraman di dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya melalui minggu pada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih setia Tuhan terus hadir di kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, mendoakan gereja-Mu HKBP. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, guru huria, Bible Pro, evangelis, diakones, dan para sintua, dan yang juga terlibat di kepanitiaan di gereja-Mu Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap program-program dari tingkat hatopan, distrik, resort, dan huria. Dalam kesabaran kirimlah cahayamu, Kirimlah pelita Injil. kirimlah pelita Injil menyata yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyata yang terlelap. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu. Bantu berikan janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyata yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyata yang terlelap. Kita angkat pujian di ayat ketiga. Janganlah kita tinggal yang mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyata yang terlelap, kirimlah Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. menyata yang terlelap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk jemaat yang terkasih, di depan ada konsumsi. Juga di sini ada kantong persembahan untuk dosa